Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Pekalongan, Bapak dan Ibu dosen Universitas Pekalongan, Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Pekalongan, Ketua Program Studi, staf pengajar, dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Pekalongan, serta para tamu undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara seminar pagi ini. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dalam seminar pagi ini, di mana saya diberikan kesempatan untuk memberikan suatu orasi ilmiah, suatu tradisi akademik yang perlu terus kita laksanakan. Sivitas akademika dan hadirin yang berbahagia, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk menyampaikan suatu orasi ilmiah yang berjudul Kajian Nilai Profetik, Liberasi dan Transendensi dalam novel Dear Amira karya Indriani Sonaris. Mudah-mudahan orasi ini dapat berguna bagi kita dalam upaya pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia secara lebih baik. Hadirin yang saya hormati, pandangan profetik menurut Kunto Wijoyo dalam rumusannya tentang ilmu sosial profetik didasarkan pada Al-Quran. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang buruk, dan beriman kepada Allah. Dengan berpijak pada ayat tersebut terdapat 3 pilar utama, yaitu humanisme yang berarti mengajak berbuat baik, liberasi yang berarti mencegah dari perbuatan keji, dan transendensi yang berarti beriman kepada Allah. Novel karya Indriani Sonaris yang berjudul Dear Amira merupakan novel yang penuh dengan nilai profetik, liberasi, dan transendensi. Novel Dear Amira ini dapat menginspirasi pembaca dalam memandang pendidikan bertoleransi dan menyikapi perbedaan agama. Novel ini memberikan pesan yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial budaya, dunia pendidikan, pendidikan keluarga, dan pendidikan formal. Sehingga novel ini patut dibaca bagi pendidik, orang tua, tokoh agama, atau bahkan siapapun yang ingin belajar tentang ilmu profetik. Adapun nilai profetik yang terkandung di dalam novel karya Indriani Sonaris yang berjudul Dear Amira ini yaitu nilai liberasi dan transendensi. Yang saya hormati, nilai profetik yang pertama yaitu liberasi. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana kebebasan berpikir sesuai ortodoksi keagamaan. Liberasi sering diartikan dengan pembebasan. Kebebasan tidak bisa diartikan tanpa batas, sebab keterbatasan kebebasan dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini setara dengan pengertian hak dan kewajiban. Kebebasan tanpa kendali justru berakibat pada hilangnya nilai kemanusiaan manusia itu sendiri. Meski manusia bisa bertumbuh dengan sendirinya, namun berdasarkan pengalaman keberagaman dan pendidikan belum berkembang sepenuhnya. Adapun tingkah laku manusia terhadap Allah yang terkandung dalam novel Dear Amira sesuai konsep nilai liberasi, yakni yang pertama, menggunjing atau menilai penampilan orang dari luarnya saja. Seperti dalam pepatah, jangan pernah menilai buku hanya dari luarnya saja. Sudah sejak dulu kita tahu pepatah ini, namun dalam kenyataannya tetap saja sulit untuk dilakukan. Sejak dulu kita tahu bahwa menilai seseorang hanya dari penampilannya saja sama halnya dengan merampas kesempatan kita untuk mengenal pribadi seseorang yang sebenarnya.
Mungkin sebagai manusia kita lupa bahwa setiap orang memiliki sisi yang berbeda. Kita tidak dapat menggantungkan indera penglihatan kita hanya untuk menilai seseorang. Sebab isi hati dan kepribadian seseorang adalah hal yang tidak bisa kita telusuri. Seperti dalam kutipan novel berikut, ia sih cantik, tapi tidak berjilbab, padahal Nak Javier kan seorang santri. Seperti dalam kutipan novel Dear Amira halaman 107. Dalam kutipan novel tadi yang sudah saya bacakan, itu menggambarkan bagaimana seseorang menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan luarnya saja. Pada dasarnya, semua orang memiliki kebebasan untuk menentukan suatu pilihan sesuai dengan keinginannya, dan orang lain tidak mempunyai hak untuk menilai seseorang tanpa mengenal pribadi orang tersebut. Lalu yang kedua adalah menyombongkan pangkat dan jabatan, seperti yang tergambar dalam surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mungkin selama ini kita masih menemui orang-orang yang menyombongkan pangkat atau jabatan yang dimilikinya sehingga berimbas pada merendahkan orang lain. Banyak dari mereka yang merasa bahwa dirinya lah yang paling mulia, selalu ingin dihormati, dan merasa orang lain tidak sederajat dengannya. Seharusnya pangkat atau apapun yang kita miliki di dunia ini membuat kita menjadi lebih rendah hati dan mengerti bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini itu atas campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam kutipan novel Dear Amira halaman 364. Hati gue sakit Amir, bahkan sampai sekarang pun kata-kata ibunya masih terngiang di kepala gue. Dia memang tidak menghina gue secara langsung, dia mengucapkannya dengan sindiran, dan dia membanggakan pekerjaan Mas Iqbal yang sebentar lagi akan diangkat menjadi bintara tinggi. Dan gadis yang bernama Intan itu dia sudah lulus kuliah sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit di Sukabumi. Ayah dari gadis tersebut adalah seorang pensiunan tentara. Maka dari itu mereka ingin menjodohkan mereka berdua. Sungguh dunia ini sangat tidak adil saat pangkat dan jabatan menjadi lebih utama dalam hidup. Nilai profetik yang kedua yaitu nilai transendensi. Transendensi sendiri berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kuntowijoyo, transendensi secara istilah teologis bermakna ketuhanan dan makhluk-makhluk gaib. Sehingga nilai transendensi menghendaki umat Islam untuk meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang otoritas tertinggi. Adapun contoh nilai transendensi yang terkandung dalam Dear Amira yaitu yang pertama ada menutup aurat. Aurat sendiri dalam Islam berarti suatu anggota tubuh yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki atau perempuan lain yang bukan mahram. Menutup aurat wajib hukumnya bagi umat Islam. Menutup aurat tidak hanya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, namun juga sebagai adab, akhlak, dan etika di kehidupan sosial. Contohnya di kutipan novel Dear Amira halaman 12. Sempurnakanlah pakaianmu sayang, tutupi auratmu bukan hanya di tubuh saja, namun juga kepala. Lalu nilai transendensi kedua yaitu ta'aruf. Ta'aruf dapat menjadi langkah awal untuk mengenalkan dua keluarga yang akan menjodohkan salah satu anggotanya. Ta'aruf sebagai sarana objektif dalam langkah pengenalan dan pendekatan yang tentunya sangat berbeda dengan pacaran. Dalam Islam, pacaran dianggap sebagai kesenangan yang tidak berlangsung lama dan jalan menuju zina. Dari pembahasan ta'aruf juga terdapat dalam kutipan novel Dear Amira halaman 32. Contohnya sebagai berikut. Saya akan jawab. Pertama, saya tidak pernah berpacaran dengan siapapun selama ini. Saya lebih suka status yang halal daripada haram. Saat ini kita ta'aruf untuk mengenal satu sama lainnya. Tidak perlu berpacaran dulu.
Karena saat Allah menjodohkan pasang manusia, maka tanpa saling mengenal pun mereka tetap akan berjodoh. Contoh nilai transendensi yang ketiga yaitu sholat. Sholat merupakan dasar dan pedoman utama dari segala aktivitas kehidupan manusia. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika di akhirat. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur baik itu diperintah maupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pembahasan sholat dalam kutipan novel Dear Amira ada di halaman 179 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Amira mendekati Mila yang masih terlelap. Itu ada berdoa. Berdoa merupakan kegiatan religius yang biasa kita lakukan setiap hari, khususnya ketika kita membutuhkan pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mendasar, berdoa merupakan penghancuran nilai-nilai egoisme yang selalu identik dengan keangkuhan, kesombongan, dan merasa bahwa keberhasilan yang dimiliki dirinya itu hasil dari upayanya sendiri tanpa menganggap adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam kutipan novel Dear Amira. Sesungguhnya langit-langit terbuka ketika jihad fisabilillah, ketika turun hujan, dan ketika selesai iqamah sholat wajib. Manfaatkanlah nilai transendensi yang kelima yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang seharusnya kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah yang lain. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang mulia dan Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran meskipun dia tidak mengetahui makna atau artinya. Contohnya dalam kutipan novel Dear Amira halaman 250. Dia sudah mampu membaca Al-Quran di usianya yang masih berbahagia. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa Indriani Sonaris merupakan seorang penulis novel yang memiliki kualitas dalam menciptakan karya-karyanya. Ia mampu menulis novel yang dapat memberikan pelajaran bagi para pembacanya. Contohnya saja seperti novel Dear Amira yang memiliki 2 nilai profetik, yaitu nilai liberasi dan nilai transendensi, yang mana mengajarkan tentang kebebasan berpikir dan nilai religi yang dilihat antara manusia dengan Allah. Demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan. Sedikit ilmu yang saya sampaikan semoga dapat berguna bagi kita semua. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.